kasih Adinda Rahmat, moderator yang ganteng. Tapi saya mau bilang gantengnya Rahmat masih jauh dari saya. Oke, yang saya hormati Pak Dr. Aminuddin Kasim, guru kita, ya, Pak Dr. Abdul Wahid, juga guru kita semua. Beliau konsen di bidang hukum acara pidana, dan saya diminta untuk bicara lebih awal terkait dengan KUHP kita. Jadi adik-adik sekalian yang saya hormati juga Ketua Komisariat, ya, yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Pertama saya ingin mengapresiasi kegiatan ini, ya, karena menurut saya kegiatan seperti ini harusnya setiap saat dilaksanakan untuk menangkap isu-isu hukum yang yang hangat diperbincangkan di skala nasional. Kemudian yang kedua, dalam amatan saya bahwa Indonesia ini sudah masuk ke era yang cukup baik dalam proses pembentukan hukum. Ya, pertama, Indonesia prestasi pertama yang menurut saya, ya, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020 dengan metode Omnibus Law itu merupakan salah satu tonggak sejarah proses pembentukan hukum di Indonesia. Karena kita belum pernah melakukan itu sebelum tahun 2018 dicanangkan dan 2019 dieksekusi, kemudian lahir di tahun 2020. Itu merupakan salah satu konsep berpikir hukum yang sangat dinamis menurut saya, ya. Jadi kita tidak lagi berada pada perkotak-kotakan dua embrio besar, civil law, common law, ya. Dengan dua konsep ini kita sudah memberikan justifikasi bahwa kita bukan restart dan kita bukan juga the rule of law atau common law, ya, bukan civil, bukan common, ya. Itu yang pertama, sehingga tonggak pembentukan hukum di Indonesia itu menurut saya sudah mengalami dinamika yang cukup bagus. Yang kedua, kita belum berhenti pada euforia yang cukup baik itu. Kita masuk kepada hampir puluhan tahun RKUHP ini menjadi rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak disahkan. Dan alhamdulillah beberapa minggu kemarin dia disahkan menjadi undang-undang. Dari RKUHP berubah dia menjadi kitab hukum pidana kita. Ini melepaskan hegemoni, ya, memutus mata rantai hegemoni kita dibayang-bayangi menggunakan produk hukum warisan kolonial Belanda. Ya, ini berarti ada dua peristiwa besar menurut catatan saya, amatan saya, Rahmat, yang dalam konteks pembentukan hukum. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian lahirnya KUHP yang tadinya RKUHP disahkan menjadi KUHP. Saya belum bicara soal pasal per pasalnya, ya. Kita bicara baru konsep pembentukan hukumnya. Kemudian, ya, saya diberikan tema terkait dengan disharmonisasi pasal-pasal kontroversial di dalam KUHP. Sebenarnya kalau kita bicara kontroversial ini sudut pandang, ya. Orang mengatakan bahwa dia kontroversial dan tidak kontroversial itu sudut pandang, ya. Karena kontroversial bagi saya belum tentu kontroversial bagi Anda. Ini kan tergantung sudut pandang kita membawa dan membaca pasal itu. Sehingga orang hukum tidak jatuh pada argumentasi, bukan argumentasi hukum, ya. Makanya di dalam norma hukum itu kita bicara apa yang disebut dengan unsur, ciri, dan sifat dari norma. Kita bicara konsep, di dalam konsep itu ada proposisi, di dalam proposisi itu ada lagi, ya, inti-inti proposisi-proposisi. Jadi sistem, di dalam sistem itu ada subsistem, di dalam subsistem itu ada sub-subsistem. Nah, orang hukum kan harus bicaranya seperti itu.
dalam menganalisis suatu norma, sehingga kita mengatakan bahwa ini disharmonisasi, ini tidak disharmonisasi. Nah, kemudian itu yang pertama, soal kontroversial. Soal disharmonisasi ini yang mana yang dimaksud? Kita harus hati-hati. Apakah disharmonisasi vertikal ataukah dia disharmonisasi horizontal? Ya, karena beda. Kita mengatakan dia disharmonisasi vertikal, maka kita uji apakah pasal ini, apakah undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 kalau kita mau menguji dia disharmonisasi vertikalnya. Tapi kalau kita mau menguji disharmonisasi horizontalnya, maka kita lihat studi perbandingan dengan beberapa undang-undang yang ada kaitannya dengan pasal-pasal di dalam KUHP kita. Nah, itu. Ini baru bicara dia punya bangunan ini, kita belum preteli satu-satu. Kemudian adik-adik sekalian, sudah dua hal yang saya coba kita samakan persepsi. Yang ketiga adalah soal berpendapat, kebebasan berpendapat. Ini menarik, saya kira Pak Dokter. Saya diskusi dengan Pak Dokter, ya, guru-guru kita. Sebenarnya kalau kita bicara konsep kebebasan pendapat, ini isi dari kebebasan berpendapat itu adalah hak. Ya, inti dari kebebasan berpendapat itu adalah hak. Adik-adik sekalian, ya, teman-teman sekalian. Intinya adalah hak, dia bukan kewajiban, tapi dia hak. Nah, sekarang kalau dia domain hak, kita buka di konstitusi kita. Di konstitusi kita, adik-adik sekalian, dalam bacaan saya, mohon saya dikoreksi, ya, karena di sini ada guru-guru kita. Dalam bacaan saya, konstitusi itu juga membatasi hak. Ya, tidak ada konstitusi bahkan di konstitusi Indonesia pun membatasi hak. Ya, jadi kalau kita bicara undang-undang, membatasi hak adalah sebuah hal yang tidak masuk akal. Justru konstitusi kita juga membatasi hak. Yang mana? Ada dua hal yang saya mau lihat dari perspektif konstitusi membatasi hak. Pertama, terkait dengan masa jabatan presiden. Yang dibatasi itu bukan kekuasaannya sebenarnya. Yang dibatasi menurut pandangan saya adalah hak orang untuk berkuasa lebih lama. Itu yang dibatasi. Sehingga presiden hanya boleh satu periode dan dapat dipilih satu periode kembali. Karena yang dibatasi itu adalah hak orang untuk berkuasa lebih lama. Itu pembatasan hak. Bukan kekuasaannya sebenarnya menurut saya. Karena kekuasaan itu kalau pakai teorinya Tris Politika, dia distribution of power dengan separation of power. Jadi dia didistribusikan dan dia dibagi, gitu. Tapi yang dibatasi orang tidak boleh lebih dari 2 periode itu adalah hak orang untuk berkuasa lebih lama. Berarti konstitusi membatasi hak orang. Itu kita sependapat. Yang kedua, pasal 28J. Pasal 28J mengatakan hak konstitusi saya dibatasi ketika saya bersinggungan dengan hak konstitusi orang lain. Berarti sudah 2 pembatasan hak dalam amatan saya. Nah, sehingga adik-adik sekalian, menurut saya ketika undang KUHP ada pasal yang akan cenderung membatasi hak, ya, kalau kita mau lihat, kita preteli dulu konstitusinya. Konstitusinya ternyata ada yang membatasi hak. Nah, kemudian kita masuk di soal pasal yang membatasi hak. Yang mana sih pasal-pasal yang membatasi hak ini dalam KUHP? Dalam amatan saya ada beberapa pasal, tapi kita mungkin akan lebih memfokuskan di soal pasal berpendapat, ya. Di soal pasal yang paling kontroversial adalah kemarin yang ditanya oleh Pak Dr. Amin waktu sosialisasi RHKUHP di Fakultas Hukum terkait dengan pasal penghinaan presiden. Ya, ini mungkin yang menjadi yang menjadi sorotan paling utama di dalam RHKUHP di samping yang lain-lain. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, ya, teman-teman sekalian, ya, adik-adik, kalau konstitusi tadi bilang bahwa hak itu dibatasi, ya, maka di dalam undang-undang pun pembatasan hak itu adalah sebuah hal yang tidak bisa diharapkan, ya. Cuma menjadi pertanyaan yang menarik adalah apakah mengkritik presiden itu adalah
ya bagian dari larangan atau bagian dari sebuah kejahatan. Ya, ini yang menarik jadi perdebatan. Apakah mengkritik pejabat itu adalah bagian dari kejahatan? Nah, menariknya di KUHP kita ini, nanti mungkin akan dielaborasi lagi. Kita tidak lagi menemukan pembagian antara pelanggaran dengan kejahatan. Ya, kalau dulu kan ya di yang lama ini kita masih menggunakan pembagian kejahatan dengan pelanggaran. Nah, ini yang diskusi menarik. Apakah menyampaikan kritik terhadap pejabat itu adalah sebuah kejahatan? Nah, saya mungkin menggunakan pendekatan konsep berpikir lama yang mungkin masih sangat relevan dengan saat sekarang ini. Ada yang disebut dengan mala in se dan mala proposita. Ya, saya tidak tahu ya, mungkin koreksi saya. Kalau mala in se itu mungkin ya dia jahat, dia melanggar. Kalau undang-undang sebut dia melanggar. Tetapi kalau dia tidak disebut oleh undang-undang sebagai suatu pelanggaran, maka dia bukan pelanggaran. Begitupun sebaliknya, ada yang disebut dengan mala proposita. Ini yang orang pun undang-undang tidak menyebut dia sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan. Orang sudah katakan dia kejahatan. Ya, misalnya contoh, membunuh itu jahat atau pelanggaran? Hah? Adik-adik, jahat atau pelanggaran membunuh? Jahat. Jahat ya, memperkosa. Meskipun undang-undang tidak menyebut karena dia sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan, tapi dalam mindset masyarakat itu adalah sebuah kejahatan. Nah, sekarang kita lihat apakah mengkritik seorang pejabat itu masuk dalam konteks kejahatan? Ya, ini yang menarik. Nah, di dalam KUHP kita dikonstruksikan dia, ya, dapat dikonstruksikan dia setiap orang yang melakukan penghinaan itu, menyampaikan pendapat yang mungkin mengurangi hak presiden dan wakil presiden itu dapat dipidana. Nah, ini yang sehingga kita akan lihat konsepnya, apakah sebenarnya yang mau dikejar itu kan soal hak. Nah, apakah presiden itu punya hak atau tidak? Ya, menurut saya yang punya hak itu adalah Pak Jokowi, bukan presiden. Ya, karena presiden itu jabatan. Ya, itu sama dengan kita. Ya, sama dengan pejabat-pejabat lain. Karena jabatan itu sifatnya tetap, orang yang datang dan pergi. Itu, ya, teman-teman sekalian. Jadi orang yang datang dan pergi, kemudian person kalau kita menyerang. Sama dengan ketika kita belajar hukum administrasi, ya. Misalnya contoh, kemarin, ya sebelum gubernur sebelumnya adalah Pak Longki Janggola. Kalau sebelum ya mungkin kita katakanlah tahun 2018 atau tahun 2017, maka Longki Janggola sebagai gubernur masih bisa mengeluarkan surat keputusan, mengangkat orang. Karena kenapa? Dia masih punya jabatan itu. Tetapi kalau sekarang Longki tidak, ketika mengeluarkan sebuah keputusan, maka keputusan itu cacat absolut. Karena kenapa? Dia tidak punya kewenangan terhadap keputusan untuk mengangkat orang. Karena tadi jabatannya dia tidak lagi mengemban jabatan sebagai gubernur. Gitu. Nah, ini membuktikan bahwa jabatan itu sifatnya tetap, orang yang datang dan pergi. Nah, ini saya kira yang menarik untuk kita diskusikan. Ya, kemudian ada beberapa pasal yang menurut saya ini sangat harusnya ya dia harus dikawinkan dengan pasal-pasal lain yang sifatnya sektoral. Ya, nah mungkin teman adik-adik sekalian, ya teman-teman sekalian, harapan saya output kegiatan pada malam hari ini itu kita bisa menginventarisir secara keseluruhan mana pasal-pasal yang dia disharmonisasi dengan pasal-pasal sektoral. Ya, ada beberapa pasal-pasal itu yang dia sangat disharmonisasi dengan pasal-pasal sektoral. Misalnya terkait dengan pasal yang berkenaan dengan sanksi misalnya, ya
lama sanksinya. Sedangkan di undang-undang lain mengatur sanksinya batasnya sekian. Kemudian di undang-undang ini mengatur sekian sanksinya. Ya, ini menarik untuk kita lihat mana yang harus kita gunakan untuk melakukan menjerat atau memidanakan orang yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu mungkin dulu pengantar diskusi yang bisa saya waparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.